Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengulang kembali, istilah lainnya mereview pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang logaritma. Kenapa kita ulang? Karena kita sebentar lagi akan menghadapi UTS. Jadi logaritma ini kemarin masih ada kesulitan. Nah, untuk itu kita ulang kembali, mulai dari pengertian, sifat-sifat, lalu operasi penjumlahan dalam logaritma. Jadi hari ini kita akan mencoba mengulang kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu tentang logaritma. Di dalam logaritma ini ada yaitu standar kompetensi, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Jadi standar kompetensinya adalah bentuk pangkat, sudah kita pelajari, akar pun sudah kita pelajari, dan logaritma. Logaritma kita ulang kembali. Lalu kompetensi dasar, yaitu menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Nah, penekanannya pun sama di sini, yaitu pada logaritma. Karena bentuk pangkat atau aturan dalam pangkat, akar itu sudah kita pelajari. Namun untuk logaritma kita tekankan karena ini tingkat kesukarannya lebih besar, lebih tinggi dibanding dengan pangkat dan akar. Lalu indikator yang akan kita pelajari atau indikator yang harus kita capai yaitu mengubah pangkat ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Artinya dari pangkat diubah ke dalam bentuk logaritma, bisa juga nanti dari bentuk logaritma diubah ke dalam bentuk pangkat. Lalu indikator yang lain adalah melakukan operasi aljabar dalam bentuk logaritma. Jadi operasi aljabar dalam bentuk logaritma. Operasi aljabar itu yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun pangkat. Nah, itu indikator yang akan kita capai. Tentunya kita di sini harus banyak soal, ya. Jadi harus banyak latihan. Kita mulai dengan pengertian logaritma. Pengertian logaritma. Dalam hal ini P log A sama dengan M. Artinya A sama dengan P pangkat M. Keterangannya P disebut bilangan pokok atau bisa juga disebut basis. Lalu A disebut bilangan logaritma atau numerus dengan syarat A-nya ini harus lebih dari 0. Jadi syarat bilangan logaritma ini adalah lebih dari 0. Lalu M, nah ini M, disebut hasil logaritma atau eksponen dari basis. Itu tentang pengertian logaritma. Contoh. Tadi diketahui bahwa P log A sama dengan N, ekivalen dengan P pangkat N sama dengan A. Ini merupakan rumusnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan contoh dalam bilangan 2 log 4 sama dengan 2. Artinya ini 2, ya, 2 pangkat 2. Nah, 2 ini sebagai bilangan pokoknya, sebagai basisnya, maka di sini sebagai basis. Nah, yang ini sebagai pangkat.
bilangan logaritma, ya dituliskan di sini. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh yang lainnya, 3 log 27 sama dengan 3. Artinya di sini 3 dipangkatkan 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan yang ini nih. Tuliskan 27 di sini. Selanjutnya, 5 log 25 sama dengan 2. 5 yang ini tuliskan di sini. 2 jadikan pangkat. 25 merupakan hasilnya di sini tuliskan. Tuh, ya. Lalu contoh yang lainnya, 2 log 128 sama dengan 7. Di sini berarti 2 dipangkatkan 7, 2 pangkat 7 sama dengan 128, tuliskan di sini 128. Mudah-mudahan kau mengerti ya. Kita teruskan lagi. Logaritma dengan basis 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka 10 log A sama dengan M. Jadi basisnya di sini 10. Cukup ditulis log A sama dengan M. Jadi 10-nya ini tidak perlu dituliskan. Itu aturannya. Jadi 10 log A sama dengan M ditulisnya tuh 10 log A sama dengan 10. Jadi 10 yang di sini sekali lagi tidak perlu dituliskan. Basis 10 pada logaritma tidak perlu dituliskan. Contoh, 10 log 3 dituliskan log 3. 10 log 5 dituliskan log 5. Nah, itu. Lanjutkan. Kita lanjutkan dengan sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama, di sini Bapak tuliskan A log A sama dengan 1. Mungkin di buku yang lain sifat 1 itu tidak seperti ini. Ya, namun kita mengacu kepada buku yang sudah ada, yaitu sifat satunya itu log A sama dengan 1. Sifat yang kedua, yaitu P log A kali B sama dengan P log A ditambah P log B. Bisa juga dibalik. P log A ditambah P log B sama dengan P log A kali B. Jadi kalau ada penjumlahan, nah tinggal dikalikan nih A dan B-nya. Dengan basisnya sama. Jadi kalau ada P log A, ini di sini ya, P log A ditambah P log B, ini bisa sama dengan P log A kali B. Tuh. Contoh, sederhanakan 2 log 4 ditambah 2 log 8. Kita jawab, kebetulan di sini sudah sama nih basisnya. Maka bilangan yang ini dikalikan. Jadi hasilnya 2 log 4 kali 8 sama dengan 2 log 32. Sifat yang kedua, P log A dikurangi P log B sama dengan P log A per B. Jadi kalau kurang, sini bentuknya menjadi A per B. Kalau tadi P log A ditambah P log B sama dengan P log A kali B. Sifat yang ketiga ini tandanya kurang. Maka di sini P log A dikurangi P log B sama dengan P log A per B. Contoh, sederhanakan 2 log 40 dikurangi 2 log 10. Kita jawab, 2 log 40 dikurangi 2 log 10 sama dengan 2 log 40. Jadikan di sini 10, jadikan di sini sehingga hasilnya 2 log 40 per 10. 40 dibagi 10, 4. Hasilnya
2 log 4. Itu. Selanjutnya sifat yang keempat. P log A pangkat N. Nah, N-nya dikedepankan. Sehingga hasilnya P log A pangkat N sama dengan N nih kali P log A. Jadi N-nya dikedepankan. Nah, tuliskan di sini. Contoh sederhanakan. 2 log 4 ditambah 2 log 8. 2 log 4 tambah 2 log 8 sama dengan 2 log. Nah, sifat yang tadi, yang pertama atau yang kedua ya. Yang kedua. Sama dengan 2 log 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 32. Nah, 32 itu usahakan ubah ke dalam bentuk pangkat. Maka dapatkan 2 pangkat 5. Kebetulan di sini 2 log 2 pangkat 5. 5-nya dikedepankan. Gunakan sifat 4. Sehingga hasilnya 2 log 2. 2 log 2 menggunakan sifat 1. 2 log 2 berapa? 1. Sehingga dihasilkan 5 kali 1 sama dengan 5. Selanjutnya masih sifat 4. Sama nih. P log A pangkat N sama dengan N kali P log A. Contoh sederhanakan 2 log 40 dikurangi 2 log 10. Hasilnya di sini lihat 2 log 40 dikurangi 2 log 10 sama dengan 2 log 40 per 10. 40 dibagi 10, 4. 4-nya diubah jadi 2 pangkat 2. 2-nya dikedepankan pangkatnya. Jadi pangkatnya kedepankan. Hasilnya 2 log 2. 2 log 2 di sifat 1 adalah 1. 2 kali 1, 2. Selanjutnya masih sifat 4. Karena sifat 4 sering digunakan. P log A pangkat N masih sama yang tadi ya. A kali P log A. Contoh 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20. Hasilnya 2 log 25 dikurangi. Nah, di sini nih. Ini salah nulis ya. Yang ini nih soalnya salah, harusnya 2 kali log 25 dikurangi 3 kali log 5 ditambah log 20. Jadi ini salah ya yang ini ya. Harusnya 2 kali log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20. Nah, yang ini yang benar soalnya nih, yang ini yang benar ya. Bapak tadi salah ketik ya. Hingga si 2-nya gunakan sifat ini. Kalau tadi ada pangkat dikedepankan, sekarang tuh yang di depan pengalinya ini ke belakang kan menjadi pangkat. Sama 3 juga, jadi 5 pangkat 3. Sehingga nah, lalu yang ini pengurangan gunakan sifat yang ketiga, yaitu dibagi. Jadi log 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 kali. Karena penjumlahan jadi kali 20. Nah, ini 5 kali 20 hasilnya 100. Log 100 adalah 2. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ya. Jadi salah sifat yang keempat. Salah, mohon maaf. Jadi sifat yang keempat ini adalah P log A pangkat N sama dengan N kali P log A.